Selamat pagi semuanya, apa kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi belajar daring bersama Ibu Debbie. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita belajar materi tema 3 benda di sekitarku, subtema 1 aneka benda di sekitarku, pembelajaran yang kelima. Tapi sebelumnya Ibu ingatkan kembali bagi kamu yang belum mengisi absensi di Google Form agar segera diisi ya. Nah, jika kamu tidak bisa mengisinya di Google Form seperti biasa, boleh WA pribadi kepada Ibu Debbie ya. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, kamu dapat mengidentifikasi informasi dengan tepat. Yang kedua, kamu dapat mengidentifikasi benda-benda yang terbuat dari bahan kaca, logam, dan karet dengan tepat. Yang ketiga, kamu dapat menyusun informasi tentang benda-benda yang terbuat dari materi bahan kaca, logam, dan karet dengan tepat. Selanjutnya, kamu dapat memahami manfaat musyawarah. Kemudian, kamu dapat mengenal konvensi satuan panjang. Dan yang terakhir, kamu dapat menyelesaikan soal, yaitu mengubah satuan panjang dengan tepat. Ayo membaca. Bahan untuk membuat benda tidak hanya berasal dari kayu, kertas, dan plastik. Perhatikan benda-benda yang ada di rumahmu. Benda yang kamu gunakan sehari-hari, adakah benda yang bukan berasal dari kayu, kertas, atau plastik? Tuliskan bahan yang digunakan untuk membuat benda-benda tersebut. Sebutkan nama benda-benda yang dihasilkannya. Nah, masih ingat ya, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar benda yang bahan pembuatnya itu berasal dari kayu, kertas, dan plastik. Nah, sekarang coba kamu ingat kembali ya, berdasarkan benda yang sudah pernah kamu gunakan sehari-hari. Apakah hanya yang berbahan kayu, kertas, atau plastik saja? Tidak ya. Nah, kita akan membahasnya, Ibu akan jelaskan pada pembelajaran hari ini. Nah, perhatikan di sini ada gambar benda. Ini adalah benda yang terbuat dari bahan kaca. Benda dari kaca. Ada benda-benda yang dibuat dari kaca. Benda tersebut antara lain gelas, piring, mangkuk, kacamata, akuarium, jendela, dan peralatan laboratorium. Kaca memiliki sifat kedap air dan tembus cahaya. Oleh karena itu, kaca digunakan untuk membuat benda yang tahan air. Nah, yang selanjutnya perhatikan, ini yang sangat sering kita gunakan ya, apalagi untuk berbelanja, membeli sesuatu, dan yang sebelahnya juga yang biasa kita gunakan untuk makan. Ini adalah benda yang terbuat dari logam. Benda dari logam. Coba amati benda yang ada di rumahmu. Adakah benda yang dibuat dari logam? Nah, pastinya ada ya. Benda-benda tersebut antara lain panci, penggorengan, sendok sayur, sendok makan, kerangka mobil, dan pagar rumah. Mengapa benda-benda tersebut dibuat dari logam? Karena logam memiliki sifat kuat, dapat dibentuk, dan penghantar panas yang baik. Nah, selanjutnya ini juga, coba perhatikan untuk benda berikut ini. Ini adalah benda yang terbuat dari bahan karet. Benda dari karet. Perhatikan penghapus pensil. Terbuat dari apakah penghapus itu? Penghapus dibuat dari karet. Benda-benda lainnya yang dibuat dari karet antara lain ban, balon, sandal karet, bola, dan sarung tangan. Nah, karet ini memiliki sifat kuat, lentur, dan tidak tahan api. Ayo berdiskusi. Kamu telah mempelajari aneka bahan pembentuk benda. Setiap bahan pembentuk benda mempunyai sifat yang khas. Perhatikan lingkungan kelas dan sekolahmu. Sebutkan bahan yang biasa digunakan untuk membuat tempat sampah. Ya, plastik, kayu, bahkan logam seperti aluminium dapat dibuat tempat sampah.
Sekarang perhatikan tempat sampah di kelasmu. Terbuat dari apakah tempat sampah di kelasmu? Apakah jumlahnya mencukupi? Apakah anak-anak sudah mempunyai kesadaran dalam membuang sampah di tempatnya? Untuk menjawab pertanyaan tersebut dapat melakukan musyawarah ya dengan teman sekelas tentang cara meningkatkan kebersihan di sekolah. Nah, mungkin kamu sudah pernah ya ada yang punya pengalaman melakukan musyawarah dengan teman, dengan keluarga, atau misalnya dengan teman di sekolah maupun teman yang ada di rumah. Nah, apa sih manfaat dari musyawarah itu? Nah, musyawarah merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk membahas suatu masalah dengan tujuan agar mendapatkan solusi. Berikut manfaat musyawarah. Yang pertama, masalah dapat segera terpecahkan. Kedua, keputusan yang diambil mengandung nilai keadilan. Ketiga, dapat menyatukan pendapat yang berbeda-beda. Empat, adanya kebersamaan. Dan yang kelima, keputusan yang diambil menguntungkan semua pihak. Ayo mencoba. Perhatikan bahan yang digunakan untuk membuat penggaris. Plastik, kayu, dan aluminium atau logam adalah bahan yang dapat digunakan untuk membuat penggaris. Mengapa bahan kaca tidak digunakan untuk membuat penggaris? Coba perhatikan satuan yang tertera pada penggaris. Kamu akan melihat lebih dari satu satuan panjang. Ada satuan meter atau m, sentimeter atau cm, dan milimeter atau mm, ya singkatannya. Meter, sentimeter, dan milimeter adalah satuan panjang. Apakah kamu dapat mencari hubungan antara satuan meter, sentimeter, dan milimeter? Nah, untuk melihat hubungannya, kita perhatikan kembali tangga satuan panjang berikut. Jadi, pada pertemuan sebelumnya Ibu sudah pernah tampilkan ini ya. Ini sebelumnya Ibu sudah bilang kalau ini sangat penting, jadi kamu harus dapat mengingatnya. Jadi, kalau satuan panjang itu ada banyak ya. Ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, kalau pada penggaris umumnya itu ada satuannya sentimeter, meter, dan milimeter. Nah, perhatikan kalau diameter terdapat pada tangga yang kalau kita hitung dari atas ya, 1, 2, 3, 4. Tangga keempat dari atas. Kalau dia sentimeter, tangga ke-6 dari atas ya. Kita menghitung dari atas. Dan kalau dia milimeter, tangga paling bawah ya. Nah, perhatikan. Kalau dalam tangga ini itu berlaku aturannya setiap naik satu tangga dibagi dengan 10 kalau naik. Kalau turun, setiap turun satu tangga dikali 10. Jadi misalnya untuk kali ya, misalnya kita dari milimeter ke sentimeter. Nah, ini naik ya, berarti naik satu tangga maka dibagi 10. Kalau dua tangga berarti 1, 2, maka dibagi 100. Kalau naik 3 tangga, 1, 2, 3, maka dibagi 1000. Nah, begitu juga untuk jika turun. Ya, turun 1 tangga, maka dia dikali 10. Misalnya dari kilometer ke hektometer, turun 1 tangga dikali 10. Turun 2 tangga dikali 100. Turun 3 tangga dikali 1000. Seperti itu. Nah, maka dapat disimpulkan hubungan meter, sentimeter, dan milimeter. 1 meter sama dengan 100 cm. Lihat dari tangga meter ini ke sentimeter, maka dia turun 2 tangga. Maka 1 meter sama dengan 100 cm. Kemudian 1 meter sama dengan 1000 mm. Dari meter ke milimeter. Turun 1, 2, 3. Maka 1 meter sama dengan 1000 mm. Kemudian 1 cm sama dengan 10 mm. Dari cm ke milimeter, maka dia turun 1 tangga. Maka 1 cm sama dengan 10 mm. Contoh, perhatikan nomor 1, 4 meter sama dengan berapa cm? Ya. Jadi perhatikan, tadi meter ke cm itu ada turun 2 tangga, maka dikali 100, maka 4 kali 100 sama dengan 400 cm. Kemudian nomor 2, 300 cm berapa meter?
Maka ini dia dari sentimeter ke meter itu tadi naik ya. Kalau naik maka dibagi. Sentimeter ke meter naik 2 tangga, maka dibagi 100. 300 dibagi 100 sama dengan 3, maka hasilnya 3 meter. Yang ketiga, 5 meter berapa milimeter? Dari meter ke milimeter tadi turun 3 tangga, maka dikali 1000. Maka 5 kali 1000 sama dengan 5000 milimeter. Nah, contoh berikutnya perhatikan. Benny mengukur panjang pita 5 meter 30 cm atau 5 meter lebih 30 cm. Berapa panjang pita dalam satuan cm? Jadi kita mau ubah ya semuanya menjadi cm karena di sini kan masih ada yang berbeda. Satuan meternya ini kita mau ubah ke cm. Maka kita ubah satu-satu ya. 5 meter ini kita ubah ke cm dulu. 5 meter sama dengan 500 cm. Caranya seperti tadi ya. Kemudian 30 cm ini tidak perlu diubah lagi karena satuannya sudah cm. Maka setelah itu kita tambahkan karena sudah memiliki satuan yang sama yaitu cm, sudah bisa ditambahkan. Maka 500 tambah 30 sama dengan 530 cm. Maka panjang pita adalah 530 cm. Yang selanjutnya, panjang mobil Ayah Dayu adalah 410 cm. Panjang mobil Ayah Dayu dalam satuan meter adalah 410 cm sama dengan, nah ini mau diubah ke meter, maka yang mau kita ubah semua ya, kita pisahkan dulu supaya lebih gampang. 410 ini kan kita ubah antara ratusan dan puluhannya ya, itu sama dengan 400 tambah 10. Maka kita masing-masing ubah ke meter ya. 400 cm sama dengan 4 meter, 10 cm itu sama dengan 10 cm juga ya. Maka kita ubah hasilnya 4 meter 10 cm. Setelah memahami materi, silahkan kerjakan tugas berikut. Tapi jika kamu belum memahami materinya, boleh kamu ulangi lagi ya penjelasan ibu tadi. Nah, tugas yang pertama adalah tugas matematika. Jadi yang pertama, gambarlah tangga satuan panjang pada buku tugasmu. Jadi kamu gambar tangga satuan panjang dengan rapi. Supaya apa? Supaya kamu lebih mengingat satuan panjangnya. Boleh kamu tambahkan warna-warna supaya lebih rapi. Kemudian yang kedua, kerjakan soal berikut. Ubahlah sesuai satuan yang diminta disertai cara penyelesaiannya. Nah, ini kamu kerjakan ya. Buat cara penyelesaiannya seperti yang sudah ibu jelaskan tadi, ada contohnya. Jadi nanti di buku tugasmu kamu tulis di atasnya nanti gambar tangga satuan panjang, kemudian di bawahnya untuk mengerjakan 4 soal ini. Jangan lupa buat cara penyelesaiannya dan tulis dengan rapi. Kemudian kerjakan tugas bahasa Indonesia yang akan dibagikan ke grup WhatsApp. Jadi setelah selesai mengerjakan tugas matematika, nanti ibu akan berikan tugas di grup WhatsApp ya. Ada tugas bahasa Indonesia, kamu bisa kerjakan nanti. Yang bisa mengerjakan di Google Form silahkan kerjakan di Google Form. Jika tidak bisa, boleh dikerjakan di buku tugasnya dengan rapi. Sekian dulu untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran Ibu Debbie. Tetap semangat belajar dan tetap jaga protokol kesehatan. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi.